am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light, the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada minggu pagi ini Tuhan yang masih memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kita. Bahkan Tuhan yang boleh memberikan kesempatan bagi kita, mengundang kita untuk kita boleh berbakti kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kalau ada berkat-berkat secara materi, berkat-berkat secara rohani yang boleh Tuhan curahkan dan limpahkan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, maupun usaha pekerjaan kita. Marilah kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya di dalam nama Tuhan yang menjadikan dan menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya dari awal, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan yang penuh kesucian, kekudusan, dan biarlah kita boleh menghadapnya dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Anugerah Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan yang boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah yang kudus, mulia. Dan kami mengingat setiap diri kami penuh dengan kecemaran, kebobrokan dan dosa. Dan disinilah kami dengan segala kerendahan hati kami, dengan bertelut kami boleh datang kepada Tuhan, memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang sudah menyatakan keselamatan bagi setiap kami. Tuhan yang sudah mengerjakan karya keselamatan yang sempurna di dalam diri Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, menebus kami manusia-manusia yang berdosa. Dan kami bersyukur kami boleh datang kepada Tuhan yang suci, agung dan mulia, dengan iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Berkati puji-pujian kami. Berkati setiap doa yang kami panjatkan. Berkati setiap ibadah yang kami jalankan.
Dan firman Tuhan yang boleh sekali lagi akan membentuk setiap kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Berita anugerah terambil dari kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-31 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku." Demikianlah firman Tuhan. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kita bersyukur Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, mengampuni setiap dosa kita dan tidak pernah lagi mengingat kesalahan dan pelanggaran kita. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah nama Allah Bapa kita, Tuhan kita, dan terpujilah nama Roh Kudus yang memberikan waktu bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan, kemudian kita akan berdoa, lalu kita mengikuti renungan yang diambil daripadanya. Saya mengajak saudara untuk membaca Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Judulnya di situ adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melihara firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kami tahu bahwa Roh Tuhan hadir saat kami beribadah. Karena barang siapa menyembah Allah, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Firman-Mu sudah kami baca, biarlah Tuhan menerangi penjelasannya. Dan Roh-Mu ya Allah Bapa, membuat kami menghami dan kemudian menghayati. Supaya itu berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mampukan hamba-Mu ini menjelaskannya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang Kristen merasa bahwa kalau urusan iman itu adalah urusan di gereja. Mereka datang, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, memberikan persembahan, mungkin juga menyanyikan kidung-kidung, apakah itu bentuk solo atau itu paduan suara, dan kemudian mereka memberikan persembahan. Lalu sebelum pulang mereka menerima berkat. Tetapi seringkali kalau sudah keluar dari gereja, tidak ada urusan iman tadi, lepas semua. Tiba-tiba di luar sana, ketika keluar dari tempat parkir gereja misalnya, tiba-tiba di depan sana ada yang menghalangi, bisa marah berlebihan. Dan lain sebagainya bisa terjadi. Atau ada orang yang sangat aktif di gereja, ketika di gereja bahasanya bahasa malaikat, bahasa yang baik, maksudnya sopan, santun, memberi berkat. Tetapi di rumah bisa sebaliknya. Kata-kata yang diucapkan oleh seorang ayah kepada anaknya, atau seorang suami pada istrinya, atau sebaliknya dari istri kepada suami, atau sebaliknya juga dari anak yang aktif gereja, kemudian ketika ke rumah bisa juga perkataan-perkataan yang tidak tepat diucapkan. Kalau demikian adanya, berarti orang hidup di dalam dua dunia. Tokoh reformator bernama Martin Luther pernah menjelaskan perkara itu. Ketidakmungkinan di satu pihak kita hidup in the city of God, di kota Allah, di mana kita merasakan dekat dengan Tuhan, tetapi kemudian di dunia kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan, kita hidup di tengah kota manusia, in the city of man. Menurut Martin Luther, ketika dia membahas Mazmur 46, terutama ayat 5-8, dia katakan, mestinya kota Allah itu juga hadir di kota manusia. Artinya, iman harus nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman yang kita sudah dengarkan tadi adalah ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah memberi nyawanya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah menebus hidup murid-muridnya dari dosa,
Sama seperti saudara dan saya, kita juga murid Tuhan. Kita bangga kepada Tuhan Yesus karena Dia menebus kita. Dia memberikan hidup kekal bagi kita. Saya dan saudara harus percaya. Kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, mengaminkan pengorbanan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu jalan kita untuk menuju hidup yang kekal. Kalau kita mati, kalau kita meninggal, kita tahu kemana kita pergi, yaitu ke rumah Bapa. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada orang yang di sampingnya saat Dia disalibkan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Artinya setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, selain bersyukur bahwa dosanya diampuni, tetapi juga bersyukur bahwa akan masuk ke dalam kekekalan. Itu membuat kita bangga, itu kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang sangat besar yang kita terima, yang sudah diberikan kepada kita. Dan apalagi Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bagaimana kita berbuah dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menghasilkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita menunjukkan kehidupan yang berkualitas, bermutu, tutur kata yang bermutu, sikap hidup yang bermutu, emosi yang berkualitas, pengendalian diri yang kuat di tengah berbagai macam tekanan. Itulah contoh hidup berkualitas juga. Dan Tuhan Yesus mau kita ke arah situ. Sehingga Dia berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah. Di rumah, di tempat pekerjaan, juga di masyarakat. Karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13-16 ini, karena mereka ditempatkan di tengah dunia ini, mereka diberikan pedoman. Pedomannya sangat sederhana. Kamu adalah garam dunia. Jangan dirimu sampai tawar. Kamu adalah terang dunia. Dikatakan lagi di sana, kamu ini ibarat kota yang terletak di atas gunung. Orang akan melihat seperti apa kota itu dari bawah. Dan kamu tidak bisa menyembunyikan identitas dirimu. Semua mata akan mengamati dirimu sebagai pengikutku. Lalu kemudian dikatakan orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tetapi di atas dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Seperti itulah juga kamu. Tidak membawa kegelapan tetapi menghadirkan terang. Ayo, kata Tuhan Yesus, buka hidupmu, tunjukkan identitasmu. Karena aku bekerja di dalam kamu. Bagaimana itu terjadi? Karena Tuhan Yesus berkata, aku akan mengutus rohku. Apabila rohku itu datang, Dia akan mendiami kamu, menyertai kamu. Dunia tidak mengenal Dia, tapi kamu mengenal Dia karena Dia menyertai kamu. Roh Kudus itu menyalakan nyala Kristus melalui sikap hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya Dia katakan dalam bagian ini, orang tidak menyalakan pelita lalu menyalakannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Biarkan terang yang ada padamu dihadirkan oleh Roh Kudus sejak kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan Efesus 1 ayat 13-14. Sejak kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, Allah memeteraikan rohnya di dalam kamu. Dan roh itulah yang membuat cahaya itu harus dilihat orang lain dan tidak perlu disembunyikan. Dikatakan dalam ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Terangmu nampak dalam perbuatanmu yang baik. Imanmu kepadaku nampak dalam perbuatanmu yang baik. Supaya orang memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatanmu yang baik. Di mana itu? Di rumah. Di tempat pekerjaan. Bukan hanya di gereja. Perbuatanmu yang baik.
dilihat oleh orang lain. Terang itu bercahaya melalui perbuatan kita yang baik. Di action, tindakan sehari-hari kita. Melalui profesi kita, melalui pekerjaan kita. Bukankah itu sesuatu yang sangat penting, saudara? Nah, karena hari ini kita bicara mengenai bagaimana iman di tempat pekerjaan atau faith in the marketplace, bagaimana prinsip tadi kita bawa? Sebenarnya prinsip itu bisa kita lihat dijelaskan oleh Tuhan ya dalam ayat-ayat selanjutnya. Mulai ayat 21 sampai dengan 48. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat ada 5 hal yang perlu kita bawa prinsip dari pasal 5 ayat 21 sampai 48 dalam kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Entah itu di pabrik, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, entah itu di tempat pekerjaan yang lain. Saudara, yang pertama dari pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 26, saya melihat di sana perkataan Tuhan Yesus, karena kamu adalah terang dunia dan garam dunia, kamu nggak boleh mengatakan pada sesamamu kafir, nggak boleh merendahkan sesamamu, nggak boleh menghina sesamamu. Walaupun mungkin pendidikannya rendah, nggak boleh menghina sesamamu. Walaupun dia belum mampu melaksanakan, nggak boleh mengatakan dia kafir, mengata-ngatai dia. Di dalam tempat pekerjaan seringkali ini yang terjadi. Sesama karyawan saling menghina satu sama lain. Atau atasan, kalau misalnya bawahannya, anak buahnya nggak bisa bekerja, dimaki-maki, keluar kata-kata yang tidak sopan, yang sebenarnya tidak tepat diucapkan oleh seorang murid Tuhan. Efesus pasal 4, 29 dikatakan, ya, gunakanlah perkataan yang membangun. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, karena kamu murid Tuhan. Gunakanlah perkataan yang membangun. Kita harus waspada. Di tempat pekerjaan itu, mulutmu adalah harimaumu. Kita waspada, jangan sampai perkataan kita melecehkan orang lain, menghina orang lain. Lebih baik tenang, lebih baik hati-hati mengucapkan. Amsal pasal 15:32, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti apel emas di pinggan perak. Jadi be careful, itu maksud Tuhan. Apa yang dikatakan di sini adalah hati-hati di tempat pekerjaan berkata-kata supaya terjadi perdamaian. Kalau terjadi konflik di tempat pekerjaan, dikatakan oleh Tuhan, berdamailah dengan orang itu. Kalau ada di sana yang suka membuat masalah, ya, kadang-kadang persoalan di tempat pekerjaan itu perbedaan persepsi, perbedaan salah paham, ya, perbedaan pola pikir, perbedaan nilai, perbedaan cara pandang, perbedaan cara kerja. Dan kalau kita nggak paham, bisa konflik. Karena itu dikatakan oleh Tuhan, prinsipnya adalah berdamai dahulu. Dalam perjalanan ini selalu usahakan damai. Mencari win-win solution. Supaya tugas bersama kita terwujud dengan baik. Yang kedua, di dalam ayat 31, 32, tapi ayat yang sebelumnya juga 27 sampai dengan 30, ada nasihat Tuhan di sana soal perzinahan. Sampai dikatakan di sana adalah setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam dia, dalam hatinya. Karena itu dia peringatkan, hati-hati dengan matamu. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil. Dosa itu rupanya diketahui oleh Tuhan, dijelaskan oleh Tuhan. Dosa perzinahan itu dari mata turun ke hati. Kontrol hatimu. Dan di tempat pekerjaan seringkali yang terjadi adalah affair yang tidak benar. Ada atasan bisa melakukan sexual abuse dengan karyawannya. Atau sesama karyawan bisa membuat affair, padahal mereka punya pasangan di rumah. Ketidaksetiaan semacam itu.
Dan kalau di tempat pekerjaan terjadi semacam ini, tentu saja pekerjaan itu menjadi kurang produktif. Kenapa? Karena ada dosa di situ. Dosa membawa kurang produktif dan macam-macam masalah yang lain. Masalah lain adalah tentu ketidakharmonisan rumah tangga. Bagaimana seorang karyawan atau atasan kalau tidak harmonis dengan keluarganya di rumah karena masalah ada pihak ketiga di dalam tempat pekerjaan, itu menjadi persoalan yang sangat besar dan rumit. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam bagian ini, pelihara kesucian hati, kesucian seksualitas. Itu penting sekali tempat pekerjaan. 2 tahun yang lalu saya mengikuti perkembangan seorang tokoh besar di Hollywood. Ya, usianya menjelang 64-65 tahun. Dan kemudian wanita-wanita yang sudah dijadikan bintang film tiba-tiba berbicara. Bagaimana diperlakukan, ya, dihina, digoda, dijahili. Kemudian bahkan ada yang mengaku diperkosa. Dan akibatnya laki-laki itu sekarang sudah dibui. Nama yang hebat hancur. Ada satu pejabat tinggi di Korea Selatan yang luar biasa hebatnya terkenal. Pembela keadilan dianggap rakyat. Tetapi rupanya ketika ada seorang perempuan yang berbicara bahwa dia pernah digoda oleh pria ini. Lalu kemudian pria itu mungkin karena dia sadar bahwa akan terungkap persoalannya, lalu dia memilih bunuh diri. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan di tempat pekerjaan kita, kita harus mewaspadai, menjaga relasi dengan lawan jenis, supaya itu berjalan dengan baik. Menghargai lawan jenis kita. Tidak semena-mena dengan karyawan, tidak semena-mena dengan kolega kita. Yang kedua adalah bahwa kita perlu menepati janji di dalam pekerjaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu katakan ya, kalau tidak, tidak. Di marketplace, Tuhan menginginkan kita dapat dipercaya lewat ucapan kita. Lebih baik jangan berjanji, katakan ya bos, saya lakukan, tapi nggak dilakukan. Atau kalau Anda sebagai bos atau sebagai atasan berjanji, kalau kamu kerjakan itu nanti kamu dapat bonus, atau tahu-tahu nggak ada. Kalau kamu lakukan dengan baik, kamu akan naik promosi, tahu-tahu nggak ada. Firman Tuhan berkata, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Jadi Tuhan mengajari kepada kita di tempat pekerjaan, hati-hati dengan ucapan kita. Kalau kita sudah diangkat, lalu dikasih tahu ini job description kita dan hak kita, wewenang kita, kita harus pelihara itu juga. Karena itu adalah bahasa janji yang harus kita waspadai, yang kita harus ikuti dan kemudian kita pelihara. Selanjutnya, saudara, di tempat pekerjaan itu perlu kita menunjukkan prestasi kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam ayat 38 sampai dengan 42 prinsip. Kalau ada orang mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Tentara Romawi dulu punya hak menyuruh siapa saja kalau misalnya membawa barang, ada orang yang sedang santai, bisa dia panggil lalu kemudian wajib membawa 1 mil. 1,6 kilometer menolong tentara itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu bisa 2 mil. 3,2 kilometer. Artinya apa? Sebagai muridku, sebagai pengikutku, sebagai orang kukasihi, tunjukkan potensi dirimu. Do the best. Ya. Karena itu jati dirimu. Apalagi kita percaya setiap anak Tuhan, Roh Kudus mendiami mereka. Dan setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus ada karunia-karunia ilahi. Jangan tenggelamkan. Gunakan potensi itu menolong orang lain, menolong perusahaan. Kalau perusahaannya bagus, kalau pekerjaan bagus, membawa sejahtera bagi banyak orang. Itu sebabnya Tuhan katakan, tunjukkan potensi dirimu. Dan bagian yang terakhir dikatakan oleh Tuhan adalah
Ini yang bagian yang paling sulit. Bagaimana kalau tempat pekerjaan kita menghadapi tanda petik musuh, pengkritik, orang yang suka melawan, yang mencari-cari kesalahan. Dan Tuhan berkata, jangan membalas dendam. Tidak berlaku gigi ganti gigi, mata ganti mata bagi murid Tuhan dimanapun. Sebaliknya apa yang terjadi? Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Tuhan mengutus saudara di tempat pekerjaan, di marketplace, supaya menjadi berkat. Termasuk menjadi juru syafaat. Berdoa untuk atasan saudara, berdoa untuk kolega saudara, berdoa untuk bawahan saudara. Sebut nama mereka. Saya mendisiplinkan diri saya pagi-pagi minimal 1 jam mendoakan banyak hal. Orang-orang di sekitar saya, satu persatu saya sebut. Kenapa saya sebutkan itu? Karena saya ingin menerapkan prinsip Amsal pasal 3, 5, 6, dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalan. Di Amsal pasal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana dia mau. Artinya apa? Yang sanggup merubah hati adalah Tuhan. Kalau saudara menyebut orang yang mengkritik saudara, atau katakanlah yang membantah apa yang Anda katakan, coba bawa dalam doa. Sebut nama dia terus menerus di hadapan Tuhan. Dia perlu dibelas kasihani. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu penuh belas kasihan. Belas kasihan itu menjadi milik saudara. Nah, kadang-kadang ada orang belum siap. Lalu kemudian kukuh gitu. Dan kemudian seperti menyerang saudara. Atau ingin menggeser saudara. Disitulah sebabnya sebagai garam dan terang dunia berdoa syafaat kepada Bapa yang menurunkan kasih-Nya pada orang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan, memberikan matahari, mengizinkan Bapa kita bertindak. Kalau Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, dan kita bisa membawa ini di tempat pekerjaan dengan menjadi orang yang selalu membawa damai, mencari win-win solution. Perbedaan boleh terjadi, tetapi kita bisa saling memahami, berusaha memahami kenapa berbeda, kenapa orang lain daripada kita. Lalu yang kedua, menghindarkan praktek-praktek affair yang tidak benar, tidak berguna. Lalu yang ketiga adalah menepati janji. Lalu yang keempat adalah menunjukkan potensi diri kita. Kita bisa memberi lebih karena semakin kita memberi tenaga kita, Tuhan yang membalaskan kepada kita. Kalau tempat kita bekerja lebih baik, tentu akan menjadi maslahat bagi banyak orang. Dan yang terakhir adalah menjadi juru syafaat di mana kita bekerja. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan ke hati saudara dan saya, dia akan menggandakan perkara ini, memberi potensi dalam hidup saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia dan garam dunia, itu bukan basa-basi. Karena dia tahu Roh Allah yang mendiami hidup saudara dan saya memampukan itu. Sehingga pernah Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan kemudian di dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan kamu, baik kemauan maupun keinginan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah selesai membahas firman ini, tapi biarlah Roh-Mu menumbuhkan ini, memberikan komitmen bagi kami. Di tempat pekerjaan kami banyak berdoa, memahami orang lain, dan kami perlu memberi yang terbaik. Dan kalau ada masalah-masalah konflik, hal tertentu, yang ketidakadilan, yang kami tidak setuju dengan praktek itu, supaya kami lebih banyak berdoa. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan seringkali Tuhan memberikan jalan keluar yang tidak pernah kami pikirkan. Ajari kami Tuhan Yesus sebagai murid-Mu, sebagai pengikut-Mu.
Penuhi kami ya Roh Kudus, supaya kami hidup layak sebagai murid-murid Tuhan. Meninggikan nama Tuhan Yesus, bukan hanya di gereja, juga di keluarga dan di tengah pekerjaan. Makasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Marilah kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, bahkan kehidupan kita keseharian.
Dan biarlah kita boleh menjadi terang, garam, bahkan saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan biarlah kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jadikanku berkat-Mu Tuhan,
jadi terang bagi sesama. Kami yang telah diselamatkan jadi terang Tuhan. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama. Kami yang telah diselamatkan jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama. Kami yang telah diselamatkan jadi terang Tuhan. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama. Kami yang telah diselamatkan jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa